Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lada Wia dengan NIM F22123032. Di sini saya merupakan mahasiswa Prodi S1 Arsitektur, jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur pneumatik pada bangunan bentang lebar dari mata kuliah Struktur Konstruksi Bangunan Bentang Lebar. Demikian, berikutnya adalah penjelasan dari struktur tersebut. Jadi yang pertama, pengertian dari struktur pneumatik. Struktur pneumatik adalah solusi inovatif dalam dunia arsitektur, terutama untuk bangunan dengan bentang lebar. Struktur ini memanfaatkan tekanan udara untuk menopang membran, menciptakan ruang luas tanpa pilar penyangga. Aplikasi struktur pneumatik sangat beragam, mulai dari stadion hingga ruang pameran. Sejarahnya mencatat perkembangan pesat, terutama setelah Perang Dunia Kedua, dengan penemuan material membran yang lebih kuat dan ringan. Dalam arsitektur modern, struktur pneumatik menjadi relevan karena menawarkan efisiensi biaya, fleksibilitas desain, dan kecepatan konstruksi. Struktur ini juga menginginkan penciptaan ruang ikonik dengan bentuk yang unik dan menarik, menjadikannya pilihan populer untuk proyek-proyek inovatif. Kemudian prinsip dasar struktur pneumatik. Yang pertama yaitu tekanan udara. Prinsip dasar struktur pneumatik terletak pada konsep tekanan udara yang digunakan sebagai penopang utama. Udara dipompa ke dalam ruang tertutup yang dibentuk oleh membran, menciptakan perbedaan tekanan yang menstabilkan struktur. Hukum Boyle yang menciptakan bahwa volume gas sebanding terbalik dengan tekanan pada suatu konstan sangat mempengaruhi desain struktur ini. Kemudian yang kedua, membran dan sistem pendukung. Peran membran sangat penting dalam menjaga kestabilan struktur. Membran harus cukup kuat dan elastis untuk menahan tekanan udara dan membran eksternal seperti angin dan salju. Sistem pendukung seperti kabel baja dan sistem jangkar juga berperan dalam mendistribusikan beban dan mencegah deformasi yang berlebihan. Keseimbangan antara tekanan udara, kekuatan membran, dan sistem pendukung sangat penting untuk menciptakan struktur pneumatik yang standar dan efisien. Kemudian yaitu jenis-jenis struktur pneumatik. Yang pertama yaitu air superstructure, yaitu single membran. Struktur sederhana dengan satu lapisan membran yang ditopang oleh tekanan udara. Kemudian yang kedua, double membran, struktur yang lebih kompleks dengan dua lapisan membran yang memberikan isolasi dan kekuatan tambahan. Kemudian yang kedua yaitu air inflated structure, yaitu yang pertama struktur balok yang diisi udara untuk memberikan kekuatan dan kekakuan. Yang kedua yaitu kolom, struktur kolom yang diisi udara untuk menopang beban vertikal. Kemudian yang ketiga, cushion, yaitu struktur bantalan yang diisi udara untuk memberikan iso. Kemudian yang terakhir, lasi dan estetika. Masing-masing struktur pneumatik memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda tergantung pada kebutuhan desain dan fungsi bangunan. Kemudian material yang digunakan, yaitu yang pertama PVC, coaster, polyester. Material yang umum digunakan karena biaya yang relatif rendah dan kekuatan yang memadai, cocok untuk aplikasi sementara atau semi-semi permanen. Kemudian yang kedua itu ETFE, yaitu material yang ringan, transparan, dan tahan lama. ETFT juga memiliki sifat isolasi termal yang baik dan tahan terhadap radiasi UV. Kemudian yaitu PTFE, yaitu coated flame glass, yaitu material yang sangat kuat, tahan lama, dan tahan terhadap PTFE, coated flame glass, sering digunakan untuk struktur permanen untuk membutuhkan kinerja tinggi. Selain sistem membran, sistem penunjang seperti kabel baja dan sistem jangkar juga penting untuk memastikan kestabilan struktur. Pneumatik, pemilihan material yang tepat baru mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketahanan, biaya, keberlangsungan, dan strukturnya. Kemudian yaitu contoh bangunan struktur pneumatik. Jadi yang pertama itu ada Stadion BC Place Vancouver, yaitu stadion ini memiliki atap pneumatik yang ikonik dan telah mengalami beberapa kali renovasi untuk meringankan kinerja dan daya tahannya.
Kemudian yang kedua itu Eden Project Cornwall, yaitu kompleks konservasi ini menggunakan material EFT untuk menciptakan lingkungan yang ideal bagi berbagai jenis tanaman. Kemudian yang terakhir yaitu Cloud Pavilion Beijing, yaitu pavilion ini menampilkan desain inovatif dengan menggunakan material ringan untuk menciptakan struktur awan yang menakjubkan. Kemudian yaitu kelebihan dan kekurangan struktur pneumatik. Yang pertama itu kelebihannya, yang pertama bentang lebar, memungkinkan menciptakan ruang luas tanpa pilar penyangga. Kemudian yang kedua ringan, mengurangi biaya fondasi dan transportasi. Kemudian yang ketiga yaitu biaya konstruksi, relatif rendah, membran dan sistem pendukung lebih mudah daripada material bangunan tradisional. Kemudian yang keempat yaitu fleksibilitas desain, memungkinkan menciptakan bentuk yang unik dan menarik. Kemudian yaitu kekurangannya, yang pertama rentan terhadap kerusakan membran. Membran dapat merusak akibat cuaca ekstrim atau benda tajam. Kemudian yang kedua membutuhkan energi untuk memompa udara, membutuhkan sistem pemompaan udara terus-menerus untuk menjaga ketekanan. Kemudian yang ketiga yaitu batasan bentuk. Bentuk struktur pneumatik terbatas pada bentuk-bentuk dapat ditopang oleh tekanan udara. Dalam perencanaan dan implementasi struktur pneumatik, penting untuk mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan ini untuk memastikan keberhasilan proyek. Kemudian aplikasi struktur pneumatik di Indonesia. Yang pertama itu potensi penggunaan. Struktur pneumatik memiliki potensi besar untuk digunakan dalam bangunan publik di Indonesia seperti pasar tradisional dan ruang serbaguna. Kemudian yang kedua tentang adaptasi. Tantangan adaptasi teknologi di Indonesia menghadapi tantangan seperti cuaca ekstrim, tidak tersediaan material dan tenaga kerja terampil. Kemudian yang ketiga yaitu peluang adaptasi. Namun ada juga peluang besar untuk mengembangkan industri sekitar pneumatik, industri struktur pneumatik di Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya lokal dan inovatif desain. Penting untuk mempertimbangkan peraturan dan standar yang relevan di Indonesia untuk merencanakan dan membangun struktur pneumatik. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Struktur pneumatik menawarkan solusi inovatif dan efisien untuk bangunan bentang lebar. Dengan kelebihan seperti ringan, fleksibel, desain dengan biaya konstruksi yang relatif rendah, struktur ini memiliki potensi besar untuk mengubah wajah arsitektur modern. Meskipun ada tantangan yang perlu diatasi, prospek masa depan struktur pneumatik sangat cerah. Inovasi dalam material, teknologi pemompaan udara, dan desain akan membuka peluang baru untuk aplikasi struktur pneumatik di berbagai bidang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.